Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita seperti biasa. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Yang kedua, kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan cucuran syafaat dari Rasul yang sangat kita cintai, yang sangat kita dambakan, yang sangat kita idolakan, yang sangat menjadi panutan. Dan kelak di yaumil akhir nanti antara yang mencintai dan yang dicintai saling bertemu, saling melepas rindu, ya, saling menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah rahimahunallah, kita akan bincang-bincang saja pada pagi hari ini seperti biasa. Namun mudah-mudahan perbincangan kita ini adalah perbincangan yang membawa manfaat. Dari apa yang kita tidak ketahui menjadi kita tahu, dari apa yang sudah kita tahu menjadi lebih mantap pengetahuan kita. Dan setelah kita mengetahui kemudian memiliki kemantapan, maka kita mengaplikasikannya dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah mudah-mudahan dengan penerapan aplikasi pengetahuan dalam hidup kita semakin berkualitas meskipun nggak masuk dalam ranking kelas, ya. Karena sesungguhnya kelas-kelas itu hanya skat-skat yang dibuat oleh manusia, ya. Tapi kelas tertinggi adalah kelas bagaimana iman itu terus ada di dalam setiap gerak hidup kita. Pagi hari ini kita akan membahas tentang 4 kunci ketenangan hidup. Segala sesuatu itu ada kunci. Kita nggak bisa masuk ke ruangan ini kalau nggak ada kuncinya, ya. Jadi bisa sih masuk dibobol, tapi ya didobrak gitu. Tapi kalau mau masuk maslahat adalah masuk yang punya kunci, masuk yang terhormat, masuk yang punya izin. Nah, tentu adalah yang memegang kunci. Nah, maka begitupun dalam kita menjalani kehidupan ini. Kenapa perlu ketenangan? Ya, karena ketenangan itu modal hidup. Orang yang hidup nggak tenang itu, ya, sungguh dia hidup tapi hidupnya tidak berkualitas, ya. Karena ketenangan itu yang pertama adalah kunci kehusyuan. Yang kedua, ketenangan itu adalah kunci kebijaksanaan. Yang ketiga, ketenangan itu adalah kunci kesuksesan. Yang keempat, ketenangan itu adalah kunci kekayaan. Yang kelima, ketenangan itu adalah kunci kesuksesan, ya. Jadi ketika kita bicara tentang tenang, tenang itu adanya di mana? Tenang itu adanya di hati. Tapi ketika kita bicara keamanan, keamanan itu adanya di luar. Dari rumah kita menuju masjid IPB ini, itu artinya kita tenang. Tidak akan hengkang kita dari rumah kita ketika kita tidak yakin bahwa rumah yang kita tinggalkan tidak aman. Maka kalau bicara tentang keamanan, itu adalah lingkungan. Enggak ada orang yang berkata hati saya aman. Nah, enggak, ya. Tapi lingkungan aman, rumah aman, ya. Keamanan itu lebih kepada yang zahir, yang nampak dari mata. Itulah ketenangan. Dan kalau bicara tentang ketenangan, ini juga aspek terbesar dalam hidup. Karena tidak akan muncul sebuah kemakmuran tanpa ada ketenangan. Coba, bagaimana ketika ketenangan kita diusik, ya, ketenangan kita terganggu, tentu ibadah kita nggak khusyuk, kemudian rezeki kita juga terhambat. Coba beberapa tahun kemarin, hampir 2,5 tahun kita ketenangan tergoncang. Mau ketemu orang takut, mau keluar takut, ya, mau ngapain aja takut. Nah, ini ketakutan, ya, ini berbahaya juga. Kenapa? Karena ketakutan itu adalah bagian terbesar yang ada dalam diri kita. Dan yang anehnya kita ini lebih banyak takut kepada persoalan dunia, ya, bukan takut pada Allah. Nah, memang beda takut pada Allah dengan takut pada dunia. Kalau takut pada Allah, khasyah yang dimaksud adalah takut dalam artian ketika tidak dapat melaksanakan hukum-hukum yang Allah perintahkan pada kita, itu khasyah, ya.
Jadi khosyah ini adalah perasaan ingin selalu dekat dengan Allah. Beda dengan ketika kita takut suami diambil orang, takut dagangan bangkrut, ya kan? Takut anak nggak lulus ujian, nah, kan gitu. Ketakutan, takut apa? Kurang makan, kurang kekayaan. Nah itu makanya Allah kabarkan itu. Rasa takut itu dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Ya. Rasa takut dan kelaparan itulah takut lapar, takut kehilangan, takut tidak bahagia. Macam-macam ketakutan dalam manusia. Nah, dari ketakutan itu berawal dari mana? Tidak adanya keamanan. Ya, makanya keamanan ini penting. Keamanan dalam sebuah negara, keamanan dalam sebuah lingkungan yang menyebabkan hidup kita tuh menjadi nyaman gitu. Ya, maka ketika ada seorang alim ditanya, ya, ini dalam tafsirnya Ibnu Jauzi, seorang alim ditanya, apa yang paling berarti dalam hidup kita ini, ya, dan yang paling sangat penting, yaitu keamanan. Kenapa? Karena rasa aman itu bisa memunculkan nilai-nilai yang positif. Mana bedanya? Keamanan itu lebih penting daripada nikmat sehat dan nikmat waktu. Iya, orang kalau badannya sehat tapi lingkungannya nggak aman bisa jadi sakit dia. Perumpamaannya adalah seperti seekor kambing. Ketika dia kakinya patah, seiring berjalannya waktu sembuh dia. Tapi kalau seekor kambing di depannya ada serigala, bisa seharian nggak makan dia karena ketakutan. Nah, jadi akhirnya yang menyebabkan mati itu adalah ketakutan, bukan karena patah kaki. Nah, jadi inilah rasa takut. Maka gambaran tentang takut, nah itu juga ada bagian dalam hidup manusia. Nah sekarang semua dari sumber-sumber yang menyebabkan hidup kita menjadi tidak tenang mana, nah itulah ada kuncinya. Ya, ada kuncinya. Jadi kita ini hidup sama, diberi waktu 24 jam, sama menarik dan menghembuskan nafas, sama kalau nggak makan lapar, sama kalau nggak tidur ngantuk, sama butuh uang, sama butuh fasilitas yang nyaman. Ini orang bilang nyaman, sama, memang nyaman tuh seperti ini. Nah, tapi kita beda-beda ya. Ada yang selalu didera kegelisahan, ada yang suaminya nggak pulang 2 hari itu udah luar biasa nulis statusnya itu. Tapi di luar sana ada suaminya bukan 2 hari loh, 2 tahun nggak pulang, dia biasa aja. Nah itu beda. Karena yang 2 tahun nggak pulang karena memang tahu cari nafkah. Tapi kalau yang 2 hari kagak pulang emang suaminya nggak jelas itu ya. Ya. Nah itulah. Jadi inilah. Jadi kita berbeda-beda situasi itu maka akan berbeda respon kita tentang sesuatu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap dinamika hidup kita. Maka siapa sih di dunia ini yang nggak mau tenang? Ada orang bahagia tapi nggak tenang, bukan bahagia namanya, itu semu. Nah, bahagianya demi konten, bahagianya demi followers, ya kan? Demi konten pura-pura bahagia, padahal kenyataannya tidak, ya kan? Nah, semakin banyak yang nonton kan semakin dapat uang, jadi dia berpura-pura kan kayak gitu. Nah, maka itu, apakah itu kebahagiaan? Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang memang dilahirkan dalam prinsip ketenangan. Karena ketenangan itu melahirkan apa? Melahirkan kebahagiaan. Tapi tidak setiap kebahagiaan di dalamnya ada ketenangan. Ya, orang yang tenang itu tidak mesti kita melihat dari hartanya yang berlimpah. Tidak mesti kita melihat dari followersnya yang banyak. Tidak mesti kita melihat dari jabatannya yang tinggi. Tidak mesti kita melihat dia orang terkenal. Nggak, banyak orang terkenal juga hidupnya nggak bahagia. Ya, lebih baik menjadi orang biasa kan kayak gitu. Nah itulah. Jadi apa ukurannya? Bagaimana kuncinya mencari ketenangan hidup itu? Makanya Allah sodorkan pada kita itu, kalau mau tenang begini, kalau kamu mau cari gelisah, ada obat mencari kegelisahan itu. Nah, maka kita perlu 4 kunci itu ya. Kuncinya ada 4 ini. Nggak apa-apalah, korun kuncinya banyak, ini nggak sebanyak kunci korun ya. Jadi kita
Kita punya 4 kunci untuk bagaimana hidup kita itu tenang. Yang pertama apa? Jangan pernah kita ini ya membuat sesuatu yang Allah berikan dalam diri kita ini, yang ada yang melekat dalam tubuh kita ini ya, menjadi sesuatu yang justru malah merusak. Karena semua indera yang diciptakan, semua bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita ini adalah, kalau kita bisa memfungsikannya dengan baik, bukan hanya ketenangan, melahirkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga akan menciptakan kebahagiaan di yaumil akhir nanti. Makanya doa-doa yang kita kumandangkan gak pernah putus tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pengen hidup tuh bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi dia dustakan itu doa-doanya. Dia menyalahkan Allah, katanya kenapa doa saya nggak terkabul ya Allah, padahal justru dia yang merusak doanya, atau justru dia tidak bisa membuat doanya itu menjadi bergizi, bernilai gitu. Jadi kita sendiri yang melemahkan doa kita. Kita ingin hidup di dunia ini hasanah, tapi kita memilihnya yang dolal, yang sesat. Ya, dicari dong bagaimana kuncinya hidup di dunia itu hasanah. Ya, maka kata Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu goda. Kalau kamu ingin memperoleh kebaikan hidup di dunia, ya kejarlah kehidupan dunia itu seakan kamu hidup di dunia selamanya. Ya, selamanya. Karena kalau kita bekerja, nah tetapi jangan hanya sampai di situ. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi tidak dunia oriented, tidak melepaskan akhirat sebagai puncak kehidupan yang paling kekal di yaumil akhir nanti. Inilah keseimbangan. Maka energinya adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Jangan untuk meraih hasanah di akhirat mencampakkan kehidupan di dunia. Hidup kelihatan lusuh ini. Ini kok istri pejabat tapi kayak gini ya. Iya, ini kok orang kaya tapi kok tampilannya kayak gini ya. Kita kagak komentar salah. Nah, itulah, jadi selaras hidup itu mestinya dengan ma'isyah, pencapaian kita di dunia ini. Selaras, setidaknya normal, wajar gitu. Jangan hidup secara tidak wajar ya. Kenapa? Karena dunia ini fitnah, karena dunia ini ujian. Benar, tidak bisa dipungkiri. Iya. Tetapi ujiannya dibikin indah gitu loh. Iya. Karena kenapa? Karena kita mampu mengisi soal-soal dengan baik. Jadi ujiannya itu dibikin indah. Banyak anak-anak yang cerdas itu ngisi soal-soal sambil tersenyum. Tapi yang nggak bisa jawab soal, wah, dari mukanya jodoh nggak enak gitu kan gitu. Nah inilah, jadi kita ngisi soal-soal. Nah, bukankah setiap hari persoalan hidup kita banyak? Tapi kenapa nggak pernah lepas senyum ini tiap hari? Karena kalau nggak senyum bunda, waduh, anti aging tuh mahal. Jadi senyum itu anti aging loh. Iya, mahal-mahal ya. Apa sih namanya? Skincare mahal, anti aging mahal. Sebetulnya senyum itu anti aging. Sekali kita senyum, kalau setiap hari kita senyum itu misalnya katakanlah berapa kali tersenyum? Lupa ini. Adalah ukuran 25 kali lah kita tersenyum. 1 kali tersenyum saja berapa saraf ini yang kendor dibanding kita marah. Coba hitunglah hari ini udah tersenyum, tapi jangan juga senyum sendirian. Nah itu marah ada nanti saraf yang lepas kalau kayak gitu. Ya. Artinya senyum ya, bukan cekakakan, cekikikan, bukan, senyum. Maka sampai-sampai Nabi bilang senyum itu ibadah. Ya, senyum yang melahirkan ketenangan, senyum yang melahirkan ketulusan, senyum yang melahirkan kebahagiaan, itu senyum. Nah, jadi ini benar-benar anti aging nih. Maka hiduplah, tersenyumlah menghadapi masalah ini ya. Karena dengan senyum itu artinya kau merespon masalah itu dengan apa? Dengan optimis, dengan positif gitu. Siapa sih dunia ini nggak punya masalah? Pasti kita punya masalah semua ya. Kalau manusia nggak punya masalah itu ya berarti dia demi konten namanya itu.
Makanya ketika kenyataannya tidak sebenarnya, ramai kan kayak gitu ya. Manis di dunia nyata, sadis di dunia maya. Kebalik. Ya, jadi begitu. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa realitas kehidupan yang sebenarnya itu ya mengharuskan kita punya kunci-kuncinya. Nah, yang pertama adalah ya, kita harus benar hati-hati dengan yang ini. Jangan mendengar sesuatu yang memang tidak perlu kita dengar. Nah, ini telinga ini cerdas banget ini. Ya, ini yang pertama diciptakan oleh Allah nih, telinga ya. Kalau nggak penting kita dengar ya udah nggak usah didengar. Apa bedanya mendengar sama mendengarkan? Nah, kalau sekarang nih semua lagi ngedengar apa mendengarkan ini? Mendengarkan, bukan dengar. Mendengarkan, kenapa? Karena disengaja. Tapi kalau dengar, ini yang kita dengar nih suara-suara di luar kajian ini. Ada suara apa di luar kajian? Oh iya, ada suara batuk. Ini suara di luar kajian. Nah, tapi ini didengarkan, artinya orang yang menyengaja ya menerima suara diantarkan melalui gendang telinga. Nah, itulah menyengaja, berarti mendengarkan. Maka kita punya pilihan untuk mendengar atau mendengarkan. Mendengar itu adalah proses tanpa sengaja. Suara itu mengalir begitu saja. Nah, ketika kita mendengar, jangan dimasukin semua menjadi objek ya, menjadi objek yang beralih kepada mendengarkan. Mulanya cuma dengar doang. Dengar gitu bisik-bisik tetangga. Susah. 2 minggu suaminya nggak pulang. Itu kan cuma dengar gitu. Tapi ketika kita sudah beralih kepada mendengarkan, nah ini, maka ini membuat otak bekerja ekstra, menambah PR, menambah konten dalam pikiran kita, ditambah lagi, tambah gitu, karena sifatnya sudah menyimak gitu, ya. Jadi waspadalah, ya. Kenapa? Karena telinga ini begitu peka, ya. Meskipun dia tertutup ini berapa lapis ditutupi kerudung, tetap aja ini suara masuk. Demikianlah indahnya Allah menciptakan pendengaran ini sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber bencana, sebagai sumber kegelisahan, sebagai sumber kerugian dari telinga ini. Telinga ini, gara-gara telinga gelisah kan, ya makanya itu ada istilah bisik-bisik tetangga gitu ya. Melalui bisikan ini telinga, dibisikin yang begini ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnil Islam, salah satu kebaikan Islam adalah al-mar'i tarkuhu, semuanya ini pada meninggalkan mala yaghni, sesuatu yang nggak manfaat. Termasuk apa? Ngedengerin yang nggak manfaatullah. Ya udahlah, nggak usah ngedengerin musik-musik yang bikin inget masa lalu. Yang penting tuh masa kini dan masa depan, masa lalu kubur. Itu aja. Kalau dia masih ada bagus, ambil buat pelajaran. Buka celah sedikit, jadiin kaca spion. Itu aja. Jadiin sebagai kaca spion, jangan dikubur semua. Ntar nggak bisa ngambil pelajaran. Nah ini, kalau dengan mendengar sesuatu melemahkan kita, ya, menghancurkan, nggak punya semangat, untuk apa didengar? Jika dengan mendengar sesuatu hati kita jadi gelisah, ya, kita jadi nggak nyaman, untuk apa didengar? Nah ini pancingan. Karena dia nggak tertutup ini. Kalau kita nggak mau dengar, ya udah, kecuali tidur, maka pendengaran itu menjadi hilang, ya. Digedor-gedor sama suami pulang juga nggak tahu. Karena ketika tidur mati itu, nggak dengar dia, padahal nggak ditutup. Ya, maka seseorang tuh kalau masih dengar orang ngomong, tapi dia matanya merem, tapi masih nyaut, belum tidur dia. Nah, yang namanya orang tidur itu ya mati semua, pendengarannya, bibirnya, komentarnya, segala macam. Ininya juga nggak jalan. Benar-benar itu miniatur mati adalah tidur, ya. Jadi waspada kita dengan pendengaran ini, hati-hati. Nah makanya ya, menjadi tentram itu dengan apa? Dengan mendengar yang positif, dengar yang enak. Nggak ada tuh orang gelisah ketika mendengar Quran. Nggak ada orang gelisah itu ketika mendengarkan nasihat. Ya, hati-hati. Inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, ya, wal fuad, ya, hati, wal afidah, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini telinga ini, ya, sama ini pendengaran kita. Hari ini kita mendengar yang baik, tapi di luar sana juga kita mendengar yang buruk-buruk. Kalau misalnya
tidak sengaja terdengar. Nah, terdengar bukan mendengarkan, terdengar, tutup, sudah tutup, udah jangan dipreteli lagi. Ngomong-ngomong kemarin nggak sengaja saya dengar ini, nggak sengaja, kemudian ditambah menjadi sengaja, minta tambahan. Nah, awalnya tidak sengaja, ya, maka akhirnya hidup menjadi gelisah, hidup menjadi tidak bahagia, tidak nyaman. Padahal telinga ini difungsikan oleh Allah, diperintahkan difungsikan oleh Allah ini untuk memberikan respon yang baik, ya, respon yang positif. Ya. Jadi nggak usah pakai handset juga kali untuk menseleksi pendengaran ini, nggak usah. Pakainya apa? Pakainya logika. Hati, penting nggak nih saya dengar ini? Kalau nggak penting, udah itu tutup satu telinganya. Ya, karena sekarang tuh banyak kicauan burung. Kicauan burungnya bukan pagi hari loh. Ya, bukan hanya kicauan burung, malah indah ya. Ini kicauan yang memekakkan telinga. Ya. Berapa mau kata orang kan kayak gitu ya. Nah, punya prinsip. Sesekali memang kita juga nggak perlu menyimak. Kenapa? Karena untuk apa? Kalau yang namanya menyimak itu habis didengar, ditelaah, dicerna. Apalagi bagi orang yang baperan, waduh susah dah. Ya. Orang yang baper itu nggak boleh asal denger. Sekali ngedenger dia langsung sakit. Karena nggak penting. Maka sesekali sih penting juga ya kita ini EGP ya. Iya, penting juga itu. Untuk menangkis ya, menangkis hal-hal yang nggak penting ya. Maka kenapa? Jadi kita tinggalkan yang tidak manfaat ya, menuju kepada yang baik. Kenapa? Waktu kita terbatas, singkat, kita nganggapnya hidup mau masih lama lagi. Berapa jatah yang udah kita habiskan ini dengan menyimak-nyimak yang nggak enak gitu ya. Jadi telinga ini sebetulnya gimana kita bentuknya. Bentuk kita mulai membentuknya. Jika kita membentuknya terbiasa dengan sesuatu yang sebetulnya tidak baik, tapi kita menikmati, hati-hati, itu udah terbentuk berarti. Ya, udah terbentuk ya. Ya, makanya ini telinga ini bisa bikin kita hafal syair-syair. Saya nggak pernah hafal itu syair-syair lagu dangdut, tapi hafal dengan sendiri karena tetangga tiap pagi nyetel itu. Masya Allah. Nggak pernah itu dipelajari syairnya, tapi kenapa jadi hafal ya? Nggak didengar kedengeran. Lama, pokoknya selama kita belum hengkang dari rumah pasti kedengeran. Iya, kan kita nggak enak mau bilang sama dia, ya. Ya, tapi kalau ini setel Bang Haji sih nggak apa-apa, saya juga menikmati. Nah, itu kan disimak. Ya, itu dari dengar itu, nggak mendengarkan nggak. Kitanya beraktivitas, tapi akhirnya telinga kita mendengar. Lama kita jadi hafal. Nah, sebenarnya itu kayak gitu. Kita nggak ngaji, tapi kita simak nih murotal Quran. Ya, kita jadi hafal. Hebat ini telinga ini. Karena orang kalau telinganya tidak tuli, meskipun matanya buta, bisa menjadi cendekia. Iya. Saya teringat itu ulama dari Mesir, Muhammad Toha itu. Saya masih SD kelas 3 itu udah dikasih buku itu sama ayah itu. Ya Allah, inilah seorang cendekiawan muslim yang tidak punya penglihatan tetapi telinganya begitu peka. Jadi memperoleh ilmu, memperoleh masukan itu melalui telinga. Masya Allah. Nah, kita yang punya telinga, punya mata, Masya Allah. Apa yang udah kita peroleh ini? Maka udahlah, cari ketenangan melalui telinga ini. Dengarkan yang enak-enak yang bikin hati tenang. Apa yang bikin hati tenang? Ya kalam-kalam Allah, ya kalimat-kalimat thayyibah, ya. Ya tidak juga mungkin harus mendengar sanjung dan puji. Kadang-kadang kritik juga menjadi sesuatu yang nikmat sih kalau kita meresponnya enak. Emang awal-awal mungkin sakit gitu, tapi orang yang biasa dikritik itu biasa aja. Bahkan kritik itu bisa membangun dirinya. Ya, jangan pernah takut dengan kritikan, karena kita bisa menjadi manusia lebih baik itu dengan kritikan. Meskipun di telinga itu bikin sakit. Nah, tapi bukankah obat itu pahit ketika kita minum? Tapi alhamdulillah setelah minum kan melalui wasilah obat itu Allah berikan perubahan pada kondisi badan kita. Nah, jadi tidak selalu yang tidak enak itu sesuatu yang nggak baik. Nah, contohnya seperti itu. Maka terimalah kritik itu, respon dengan baik. Nah, tapi mesti membedakan, nih orang mengkritik apa menjatuhkan. Nah, kalau sekiranya kritik itu sudah mengarah kepada menjatuhkan, stop, sudah, silakan aja dia mengkritik sejauh mana. Nah, yang terpenting kita meresponnya. Jadi hidup ini bergantung pada respon kita, ya, respon kita ini, ya. Ini ada di sini nih, ya.
Mata kita merespon gimana, telinga kita merespon gimana, pikiran kita merespon gimana. Rusak kita kalau jadi orang yang gampang nerima respon itu. Kepenuhan nanti di sini, ya. Ya. Baik. Yang kedua adalah jangan melihat apa yang tidak perlu kita lihat. Ya, ini penglihatan ini mata nih. Jika bukan karena mata, tak mungkin ada cerita. Yang bikin banyak cerita ini kan mata. Masya Allah, mata kita itu indah diciptakan oleh Allah. Dengan mata kita bisa melihat ayat apa ini ciptaan Allah, Masya Allah. Dengan mata kita bisa membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang tersirat dan tersurat, ya, ayat-ayat ilahiyah dan ayat-ayat kauniyah yang mengisyaratkan agar memperdalam iman kita. Makanya Allah persilahkan, fasiru fil ard, silahkan kamu bertebaran di buminya Allah. Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Tapi ketika kamu nanti melakukan perjalanan, ambillah ibrah, pelajaran dari orang-orang yang mendustakan. Oh, ini akibat dari mereka yang mendustakan. Nah, ini kita belajar. Jadi kalau jalan-jalan itu juga perhatikan lingkungannya. Jangan cuma memperhatikan kameranya itu. Lingkungan perhatiin nih, jalan-jalan tuh lihat apa. Kadang-kadang kita tuh salah fokus, ya. Tujuan jalan-jalan itu kita adalah tadabbur, ya. Mau melihat, mempelajari, menelaah gitu. Karena kita terlalu fokus pada diri sendiri, maka akhirnya kita tidak memperoleh hikmah dari apa yang kita lihat ini, ya. Jadi kenapa penglihatan ini juga mesti dibatasi? Kenapa? Karena pandangan ini adalah merupakan salah satu anggota tubuh yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Ya, mata ini adalah jendela hati. Meskipun di hati pun mesti ada matanya. Makanya buka mata hati, bukan mata asli. Iya, makanya ditutupin. Mata hati itu kejernihan. Jadi mata secara zahir ini, mata secara batin yaitu yang merespon dari penglihatan. Maka kita memerlukan mata secara zahir dan mata secara batin sebagai tambahan. Nah, ini karena mata, makanya jangan jadi mata-mata. Bahaya kalau jadi mata-mata, memberikan respon negatif pada orang lain. Nah, ini karena mata inilah yang kelak di kemudian hari juga Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, ya. Makanya luar biasa nih mata, Masya Allah. Itu menghias mata aja itu berapa macam itu, atas bawah, depan bawah, itunya kelopaknya gitu, ya. Ada yang kurang pede sama matanya, ditambah-tambahin pakai bulu itu. Iya, tambahin tuh ngaji pakai bulu mata. Ya, mau ngaji pakai bulu mata, bingung itu, ya. Kayak temennya nunduk terus tuh kirain ngantuk, ternyata bulu matanya berat, ya. Nggak usah lah pakai bulu-bulu mata, ya. Sayang yang asli copot itu. Iya, dia kan pakai lem, ya. Meskipun dalilnya katanya kalau pasang bongkar itu boleh. Udah bikin susah banget dah. Bikin susah dipasang bongkar, nanti malah yang asli kecabut. Ikan ini stoknya nggak banyak, ini nggak banyak dia punya stok. Tapi kalau dia ditempel, dicopot satu aja kurang satu, lama-lama botak. Nanti kalau kita nggak kuat beli bulu mata kayak gimana? Ya. Makanya ada orang yang biasa pakai bulu mata, nggak pakai bulu mata itu kelopak matanya jadi bengkak. Kok cari penyakit namanya? Mending kayak kita gini lah, kita rawat aja baik-baik ini. Hitung berapa jumlahnya ini. Alhamdulillah nggak pernah panjang, ya. Kalau panjang kita nggak bisa ngintip. Allah Maha Kuasa, ya Allah, ya Rabb. Kalau ngajinya sama bunda nggak boleh pakai kacamata, kacamata bulu mata. Kalau ngajinya sama bunda nggak boleh pakai bulu mata, ya. Ya, bulu mata itu enak, ini ringan, gitu, ya, Masya Allah. Kalau dirawat dibikin cemerlang, ya, ditambahin apa tuh sedikit-sedikit gitu. Nah, ini perhiasan, ya. Makanya nanti di yaumil akhir itu ada ainul mardiyah, mata yang diridhai, ya. Jadi bidadari pun disebut matanya jeli gitu. Matanya jeli. Kenapa? Karena begitu indahnya indera mata ini. Tapi ada matanya indah loh, pakai bulu mata anti badai. Oh, tapi di hatinya badai begitu mendera. Gelombang dahsyat, ya. Jangan gede-gede pakai bulu matanya. Nah, udah keberatan. Nah, lebih baik nggak usah itu, ya. Jadi
kita pikirkan saja ini diri kita ini, apa yang menjadi ciptaan Allah ini dirawat dengan baik-baik. Kalau kita mampu merawatnya, terjaga dengan baik tuh sampai usia tua. Karena itu ada perawatan. Hak nih, hak tubuh itu dirawat. Ya bukan ditambah-tambah. Tambahannya kadang-kadang juga kita salah sebagai manusia, jadi nggak matching. Tambah-tambah malah jadi serem ya kayak gini. Ini alhamdulillah udah hidung orang Bogor emang kayak gini, nggak usah ditambah-tambah. Yang perlu ditambah itu amal, nggak usah hidung. Ya, yang perlu ditambah itu hafalan. Ya, nggak usah hidung, nggak usah apa lagi ditambah gitu ya. Kulit udah beginilah so matang, nggak usah ditambah pengen putih-putih. Ntar lupa yang putih cuma muka, leher kagak. Leher kayak sapi nih. Nah, inilah ya kelengahan kita, ya Allah ya Rabbana. Jadi disinilah, jadi kita hiasi mata kita dengan apa ya, dengan pandangan yang penuh rahmah, dengan pandangan yang penuh cinta ya. Jangan juga asal nebar pandangan, Masya Allah, kalau ngelihat orang cakep itu udah lupa. Istighfar. Ada itu lagi umroh sampai kejedot tiang masjid ngeliatin laskar, Masya Allah itu cakep amat. Ya, hati-hati kita. Ya, itu melemparkan pandangan kepada sesuatu yang haram, apalagi dengan berdecak kagum, kemudian jiwa dan hati bergoncang. Masya Allah itu hati-hati, hati-hati. Hati-hati di sini juga banyak ustadz nih yang tampil, ya kan? Hati-hati ngeliatin ilmunya apa ngeliatin kegantengannya. Nah itu waspada. Ada ustadz yang pakai lesung pipit sampai dipelototin, ya Allah ustadz. Suami nanya, Mas siapa yang berikan? Ustadz ini Pak. Ini gimana Mak? Masya Allah Pak, itu ganteng banget Ustadz ya. Seandainya dirimu seperti itu Pak, betapa bahagianya kok. Hello, kata suami, jangan halu, jangan halu. Aku tuh udah begini gitu. Jadi kita kebanyakan halu itu ya. Nah, jadi inilah kita melihat bahwa apakah kita memandang orang alim itu karena ilmunya, ataukah kita memandang karena syahwat. Ini berbeda pandangan syahwat itu. Makanya kata Nabi, laki-laki kalau melihat perempuan di luar sana tiba-tiba memunculkan daya tarik atau pikat segala macam, tundukkan pandangan, kemudian setelah itu pulang. Ada istri di rumah yang protes, jadi begitu Bunda, kenapa? Ngelihatnya tertariknya sama yang lain, tumpahannya adalah saya. Oh ya iya, memang kayak gimana, salah satu untuk meredamnya seperti itu, supaya jangan terlampiaskan pul di luar sana. Maka pencegahannya adalah tundukkan pandangan. Berlakunya bagi siapa? Laki dan perempuan sama. Cuma kalau laki-laki lebih kepada syahwat lawan jenis, kalau kita lebih kepada syahwat belanjaan. Iya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Coba kalau kita lihat barang online, Masya Allah. Awalnya kan mau lihat YouTube-nya Bunda Yati, tapi di pinggirnya ada iklan. Wah, jadi klik beralih ke iklan, berubah dah. Wah, ini ujian luar biasa. Itu makanya kalau di surga buat kaum bapak tuh disiapkan bidadari sampai 70. Tapi kalau kita enggak, yang sifatnya syahwat. Kenapa? Karena kalau memang para bapak itu ya diberikan oleh Allah kenikmatannya yang halal ketika dengan pasangan hidup perempuan. Tapi kalau kita enggak, kalau kita tuh enggak laki-laki. Kalau laki-laki perempuan, kalau kita cuan. Cuan dan perhiasan. Iya? Beda, jadi ekspektasinya beda. Bagi laki-laki punya istri yang cantik, mukanya glowing, badannya langsing, kan kayak gitu. Nah itulah dambaan. Kalau kita enggak, punya rumah yang megah, isinya mobil, ada pembantunya, pergi kemana-mana pakai perhiasan, itu kan ekspektasi kita kan. Beda jadinya. Jadi disinilah berbeda-beda. Maka tebar pandangannya pun kita. Apalagi nih ujiannya besar kalau di masjid alumni IPB. Habis ngaji ditarik-tarik nyawa kita ke sana. Masih pagi baru jam 9 belum buka, pas bubar ini, pas baru buka. Ya. Jadi maka kata suami begini, Mah jangan lupa ya ini ngaji loh Mah. Kenapa sih Pak? Kamu tuh ngajinya di ruang ya, di arena yang begitu dahsyat loh, antara Siratal Mustaqim. Makanya dompetnya jangan isi banyak-banyak kalau mau ke masjid alumni IPB. Boleh sih banyak, tapi buat sedekah, sedekahin duluan, jangan entar-entar, malah lupa ketika mata kita berpaling di sana. Ting, waduh, kemarin di online kagak jadi beli, sekarang kesempatan lah. Jadi ujian seperti itu ya. Jadi karena mata ini mata kita jadi belanja, ya, mata kita belanja. Nah, jadi apa? Ada rasa di mana?
ketika kebutuhan akan mata ini tidak bisa terpenuhi, maka dengan menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan, semua pandangan yang memunculkan syahwat. Kenapa? Karena syahwat itu berbahaya. Berbahaya, nggak muncul ketenangan. Masya Allah, gelisah itu kalau aduh lihat cewek cakep tadi di sana, maka itu anak jadi terbayang, jadi mimpi kayak gimana, gelisah, jiwanya tergoncang, ya, apalagi di tengah-tengah keinginan syahwat yang membuncah. Nah, tapi kalau punya pasangan kan syahwatnya kalau sudah terpenuhi, tidur dia, selesai kan, selesai. Nah, makanya kayak kita ini udah tenang semua duduknya. Kenapa? Ya karena syahwatnya udah mulai mulai turun. Daun sih belum. Ya, masih ada lah, meskipun perlu dengan perjuangan. Iya. Tapi memang doa bunda tuh kayak gitu, ya Allah lumpuhkanlah syahwatku yang mengarah pada dosa. Jadi mau lihat ustadz seganteng apapun, ya auranya udah biasa-biasa aja, biasa-biasa aja orangnya maksudnya. Tapi kalau ilmunya yang luar biasa, ketakwaannya, kesalehannya, kan kayak gitu. Bagaimana kita mengarah ke sana? Jangan pandang dia dengan syahwat, karena kalau udah dipandang dengan syahwat itu berbahaya. Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kesesatan, illa ma rahima rabbi, kecuali kepada nafsu yang dirahmati. Nah, kalau sama suami kan enak ya, itu namanya nafsu yang dirahmati. Suami ke istri nafsu yang dirahmati. Nah, kalau suami nggak nafsu sama istri, lah itu kacau. Lah kita nafsu sama makanan kita, makanan yang halal bukan makanan orang. Nah, itu kalau kita nggak nafsu makan, lah kita juga bingung. Nah, jadi nafsu jangan dilumpuhkan, tapi diarahkan. Jadi kita punya nafsu, punya. Jadi ketika kita masih nafsu sama suami kita, alhamdulillah itu normal. Kalau nafsu sama suami orang, kurang ajar. Ya, inilah makanya. Nah, ini kita semua harus melihat bahwa pandangan mata ini begitu sangat beresiko, ya. Makanya tundukkan pandangan bagi laki-laki dari syahwat, perempuan juga begitu. Bukan cuma buat laki-laki. Jadi apapun yang dipandang dengan syahwat jelas sangat berbahaya. Waspadalah, ya. Ya, kalau ibu-ibu juga mandang bunda dengan syahwat itu bahaya. Bahaya. Di perempuan ngeliatin perempuan juga sekarang perlu ditelisik lagi kan kayak gitu. Banyak ini casingnya doang perempuan kan kayak gitu. Nah, jadi waspada. Kenapa? Jadi orientasinya adalah orientasi iman, orientasinya adalah ta'zim. Ya tadi seperti itu, maka didatangkan guru, punya guru laki dan perempuan. Ya memang guru, nggak ada lain. Jadi suaminya juga tenang sana karena memang istrinya betul-betul ngaji, ya. Jangan memunculkan hal-hal yang bisa memancing syahwat. Bertanya sama ustaz, ustaz, nanya ustaz, Allah. Kalau sama Bunda Yati nggak gitu nanyanya. Tapi gila sama ustaz, wah Allah, hati-hati nih. Si ustaz tuh kedengeran. Suatu hari si ibu ini nggak nanya, ustaz nanya, Bu, nggak nanya, mesti kayak gitu lah. Nah, ya, tapi bisa kalau sama suaminya, ya Allah, mah pici di mana? Cari di situ. Oh, tapi giliran sama, nah inilah waspada dari suara kita, ya. Jika memang berlemah lembut, tidak perlu mendayu. Kelembutan dan kelemahan perempuan itu memang sudah nyata. Itu realitas yang dimiliki perempuan, tapi jangan sampai memancing syahwat, ya. Apalagi ustadznya juga emang udah lama nggak ketemu istri. Nah, ini bahaya. Berhadapan ujian nih, berhadapan dengan ibu-ibu yang masya Allah kece badai kan, ya. Kalau buat bunda sih nggak masalah, ya. Udah bunda aja grogi kalau misalnya, Pak ada jamaah laki, ada, oh mohon maaf ya Pak, jamaah laki di belakang, perempuan di depan. Kenapa? Saya takut salah fokus. Nah, jadi sinilah, karena mata ini kita yang mengendalikan. Kadang-kadang hati juga tak mampu karena kelemahan hati. Maka kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang memang sekiranya akan merusak nilai-nilai ibadah kebajikan kita. Masya Allah. Ya, yang keempat, berarti ngaji itu. Nah, berarti nyimak, ya. Ya. Yang ketiga sekarang, ya. Apa nih? Lupa. Oh iya. Yang ketiga adalah jangan berbicara apa yang tidak perlu kita bicarakan. Nah, meskipun otak kita ini emang otak banyak bicara, tapi bicaralah jika memang pembicaraan itu manfaat, fal yaqul khairan aw liyasmut. Bicara baik atau diam.
Ya, jadi terlalu banyak bicara, banyak dosa. Ini udah nyerah memang kita para guru, nanti di yaumil akhir paling belakangan yaumil hisabnya. Mana paling banyak bicara. Banyak bicara nanti ditanya sama Allah gitu. Makanya nanti kalau ahwat semua yang duluan tolong tanyain sama malaikat, mana Bunda Yati. Oh, masih belakang dia banyak dosa ngomong mulu. Nah, dengan ibu-ibu bilang nanti digerek jadi cepet bareng kita. Nah, ini kena bicara ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini sekarang ini bicara bukan hanya pakai mulut tapi pakai jari. Nih sama aja sakit hatinya, sama, walaupun itu di WA, walaupun itu di medsos. Kan kalau dihina sama rasa sakitnya, iya kan? Kalau dikomenin nggak enak sama seperti kita dihina di dunia nyata. Apa bedanya? Sama, nggak ada bedanya. Hanya yang ini mah yang di dunia maya mah kalau nggak punya paket nggak hidup. Iya, kalau nggak ada wifi-nya nggak hidup. Bedanya itu aja. Tapi semua rasa yang dirasakan, maka jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa tangan pun nanti akan bersaksi. Ternyata masya Allah jari jemari kita tuh udah paham benar di mana letak huruf A, B. Udah sambil merem itu ngetik WA itu udah hafal. Masya Allah, betapa kita lebih lancar. Kadang-kadang apa yang diomongin itu dengan secepat kilat truk selesai. Tapi kita nggak bisa lihat bahwa pembicaraan kita ini beresiko. Yang di mulut aja udah berat banget, ditambah dengan yang di tangan. Ya Allah, di era digital ini masya Allah, hati-hati bahwa bicara itu juga bukan hanya dengan menggunakan mulut tapi dengan menggunakan tangan. Tapi justru kebalikannya, ada orang pendiam di dunia nyata tapi ngomong mulu di dunia maya. Oh, belum ada airnya. Ngasih gelas dikosongin. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tambah banyak nanti kita bertanggung jawabnya. Masya Allah. Makasih. Perlukah bicara? Perlu. Ketika pembicaraan itu adalah butir-butir emas yang keluar. Ya. Mana konsep bicara yang benar? Yang pertama, qaulan sadida. Apa itu qaulan sadid? Bicara baik. Baik itu apa? Kontennya baik, penyampaiannya benar. Ya, penyampaiannya benar sesuai dengan timing waktunya. Isi yang disampaikan benar, itu qaulan sadida. Falyaqulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berkata yang baik. Dengan perkataan yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amalmu. Kata Allah kayak gitu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Baru dengan perkataan yang baik. Jadi tidak semua yang kita lihat lalu kita omongin, tidak semua yang kita dengar kita komentarin, tidak semua yang kita pikirin kita cetusin. Jadi jangan asal ngablak. Nah, ya, pikir dulu baru bicara, cerna dulu baru bicara. Itulah ciri orang pinter. Orang blow on, ngomong dulu baru mikir. Ini bahaya. Itu makanya sering dibilang tong kosong nyaring. Tapi orang-orang yang berilmu berbicara berdasarkan ilmu. Dia berilmu dulu, pikirin dulu baru ngomong. Nah, ini kisah seorang alim nih, didatangi seseorang. Ya guru, ini gimana saya udah ngoceh kesana kesini, orang banyak yang sakit hati, orang yang banyak komplain, orang yang banyak protes. Nah, makanya mikir dulu nih, ngadu benar-benar emang masih cinta apa kagak, benar-benar mau rujuk lagi atau enggak. Jangan buru-buru ngadu ke pengadilan, kan dicabut jadi semua pada rame. Dicerna dulu. Itu makanya kalau ada sengketa suami istri, jangan dulu melibatkan pengadilan, ya. Kalau masih ada sengketa itu, fa in hiftum shiqaqam bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila di antara kalian shiqaq, ada sengketa, ambil juru hakimnya tuh dari pihak suami atau dari pihak istri. Jangan cepet-cepet ke pengadilan. Apalagi udah terekspos kemana-mana. Ini bahaya. Cinta masih ada, masih galau jauh darinya, kita masih kesel. Gak usah disebut. Jadi hukum tuh seperti itu. Ada sengketa gini, ambillah hakim dari keluarga sendiri. Kan kalau intern keluarga kan orang lain belum tahu. Iya, kalau sama keluarga mah ya busuk-busuknya bisa ditutupin. Tapi kalau udah terekspos keluar, inilah fab'atu hakaman min ahliha. Hakim
hakimnya tujuannya apa? Bukan memisahkan tapi mengislahkan. Tidak boleh hakim itu, baik hakim dari pihak keluarga maupun hakim di pengadilan, yang tujuannya memisahkan. Enggak boleh. Bahkan ke pengadilan pun tujuannya kamu islah, makanya dipanggil silih berganti. Tidak ada misahkan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh hakim itu memisahkan suami istri. Keputusan berpisah itu ada pada mereka berdua. Kenapa kita yang rame? Itu masalahnya. Nah, kenapa kecewa? Urusan dia. Nah, itulah. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena kita banyak mendengar yang tidak perlu kita dengar, banyak lihat yang tidak perlu kita lihat, banyak bicara sesuatu yang sebenarnya nggak penting kita bicarakan. Urusan rumah tangga kita juga kalau kita bahas nggak kelar 24 jam. Betul. Cuma kita jarang ngomong sama suami. Kenapa? Diam lebih menenteramkan. Ama suami diam, ama suami orang banyak bicara, ama masalah orang dibicarakan. Salah kita. Kebalik rumah tangga sekarang ini ya. Jadi para suami itu bingung, tiba-tiba istrinya jadi pendiam. Ternyata apa? Oh, dia sibuk dengan dunia mayanya. Boleh jadi dia jadi pendiam. Semuanya jadi pendiam sekarang kalau di rumah. Iya, rumah tuh jadi keeng. Semakin wifi-nya kencang, semakin bermasalah di antara kita. Iya. Makanya alhamdulillah, kalau ayah tuh nggak suka sama HP dia, nggak suka dia sama perempuan sukanya cuma satu, nggak macem-macem. Ya baguslah. Cuma ya masalah juga kalau kita mau hubungi dia nggak ada HP-nya. Ya inilah makanya jadi kita jangan sampai kita salah fokus. Tujuan kita tuh mana? Melupakan dari orientasi yang sebenarnya. Jadi hidup kita tuh nggak tenang. Padahal sebetulnya kalau kita mau bersyukur, kita ini lebih tenang dari orang lain. Meskipun harta tak sebanyak tetangga sebelah, meskipun suami tak sesukses tetangga sebelah, meskipun anak-anak tak sebanyak tetangga sebelah, tapi sebetulnya apa yang ada di sebelah kita itu adalah anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya muncullah kalimat rumput tetangga lebih hijau. Padahal apa? Mata dia yang buta, rumputnya itu hijau. Ini dinamika hidup yang nggak bisa kita cerna. Kenapa akhirnya hidup tuh nggak tenang? Masya Allah ya. Tapi ketika kita kembali menutup jarak ya, membuka hakikat yang sebenarnya ya, pembicaraan kita lihat, kita mulai sekarang kurang banyak bicara. Sampai diajarin nama iklan bicara melalui segelas teh. Sampai diajari nama iklan. Bicara yang benar, yang tadi kaulan sadida. Yang kedua kaulan karima. Kalau ngomong tuh karim itu pembicaraan yang ditujukan pertama buat orang yang hierarkinya lebih tinggi dari kita. Yang pertama sama orang tua. Sama orang tua itu meskipun salah ngomongnya mesti karim, mulia. Sesalah-salahnya orang tua, dialah yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini. Iya. Sesakit-sakitnya kita sama orang tua, ngomongnya nggak boleh asal ngecap. Kenapa? Harus kaulan karim. Ya, harus santun, sopan, lembut, penuh dengan cinta, itu sama orang tua. Maka tidak ada hal yang lebih utama pembicaraan melainkan pembicaraan mulia kita pada orang tua. Alasannya apapun, wajib dari bicaranya, belum pelayanannya, bicaranya harus bicara yang mulia. Yang kedua, bicara yang mulia itu pada guru. Jangan ngomong sama guru tuh kayak sama temen. Ya, halo guys, apa-apaan ini? Iya, ini guru loh. Ya, kalau sama teman nggak apa-apa, walaupun gurunya juga memang agak gaul. Ya, tapi itu mesti pakai hierarki karena ini iman, kaulan karima, bicara kemuliaan. Ya, yang mulia itu apa? Penyampaiannya dengan takzim, ada tersirat rasa hormat di sana. Ini loh lidah ini dari pembicaraan. Jadi pondasi pembicaraan itu di sana. Ya. Yang ketiga kepada siapa kaulan karima itu? Ya, kepada orang-orang yang kita segani. Ya, sesepuh kampung, orang yang bisa menyampaikan petua-petua, atau ya siapalah di dunia ini kan ada hierarki orang di atas kita, ya. Jadi keseganan kita kepadanya harus membuat kita mengeluarkan kata-kata yang sifatnya mulia, meskipun pembicaraan itu sekedar canda, tapi bercandanya canda sopan. Canda ini penting ya, karena tapi juga jangan hidup selalu bercanda. Nah, canda ini bisa rehat sejenak, tapi bercanda untuk orang-orang yang hierarkinya lebih tinggi dalam kata-katanya mesti kata-kata yang mulia. Jadi sudah dua, sadid, karim. Yang selanjutnya adalah kaulan layyina. Layyin dari katanya itu layyin, sudah berbentuk di sini apa? Kata-kata ya yang mengandung sesuatu keindahan.
Ya, buat siapa? Siapa saja. Nah, ini layyin. Setiap kata-kata yang bisa disimak, inilah layyin. Ya, layyin jadi apa? Penuturannya mudah dicerna, kontennya memang benar, punya dasar, dicerna di logika, masuk. Inilah kaulan layyina. Inilah model tabligh, model dakwah. Ini kaulan layyina. Ya. Nah, layyin. Jadi setiap pembicaraan kita pada teman apa, jadi orang-orang yang terkenal dengan berbicaranya sopan, bicaranya penuh makna. Sekali dia bicara, masya Allah, penuh makna. Ketika dia berbicara, itulah adalah kalam-kalam yang bisa kita cerna, yang memang menuju kepada nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para anbiya untuk berdakwah, nah coba, tidak ada satu kata-kata pun yang menyiratkan, bahkan pada musuh sekalipun semuanya serba layyin, masya Allah. Jadi disinilah kita, jadi meskipun sakit hati, jangan melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Cukup aja kita yang sakit, dia nggak perlu merasakan. Kalau kita kebalikannya, biar dia berasa apa yang saya rasakan. Udah kayak gitu namanya dendam, ya kan? Nah, jadi nggak ada bedanya kita sama dia. Emang dia aja bun yang bisa ngomong kagak enak, saya justru lebih pedes. Kalau dia rawitnya rawit domba, kalau saya rawit jeletot. Nah, itu sama aja modelnya, kan kayak gitu. Nah, biarlah yang dia beri sama saya cabai jeletot, tapi yang saya kasih sama dia air zam-zam atau madu. Ya, madu Yaman kayak gitu. Nah, inilah sebuah balasan dari kata-kata kalam-kalam, ya. Nah, maka insya Allah, jadi sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali berbicara di sanalah, ajaklah Firaun itu, ya, dengan bahasa yang layyin, masya Allah. Untuk sekelas Firaun, ya, untuk sekelas Firaun Allah memerintahkan Nabi Musa sopan dengan kata-katanya. Kenapa? Orang bisa tertarik dengan kita itu melalui kata-kata. Orang juga benci sama kita karena banyak ngomong, banyak kata-kata. Pusing kepala kalau sama orang banyak ngomong, ada sakit gigi, kan nggak itu. Orang juga sebel ketika sama orang jarang ngomong. Ya, jadi omong itu yang pas lah, yang dibutuhkan, yang sesuai pada koridornya. Ya, sebetulnya Bunda tipe orang yang nggak banyak ngomong kalau nggak ada mic-nya. Iya, memang kalau udah mic ini ada adrenalin yang berbeda. Nah, tapi di rumah, ya kalau ada yang mancing banyak ngomong. Kalau nggak ada yang mancing ya lebih baik diem, karena energi itu udah banyak keluar, ya. Jadi jadikan pembicaraan ini pembicaraan yang bermutu, gitu, ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau mau ngomong qaulan baligha, ya. Ya, jadi kalau berkata itu berkata yang punya faedah, ya. Jadi di sana ada unsur penyampaian dari apa yang disampaikan, ada aksi, ada reaksi. Penyampaian aksinya yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, reaksinya itu adalah buah dari apa yang disampaikan. Ya, qaulan baligha. Nah, ini untayan kata-kata. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata, berkata itu lebih mudah daripada ngetik. Berkata itu lebih mudah daripada mikir, tapi yang di sini bisa membuat orang tidak tenang itu justru malah dari perkataan. Justru hidup kita gelisah itu karena dikatain orang 2 jam yang lalu, 2 minggu belum hilang. Betul nggak? Iya. Wah, 2 minggu yang lalu orang itu ngomong. Nah, makanya ada istilah bak pepatah apa? Kalau apa? Pedang, lidah melukai hati. Apa sih? Gimana sih? Lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Susah, karena nggak ada tuh apotek yang jual obat sakit hati, nggak ada. Akibat apa? Kata-kata, kata-kata yang membekas. Iya, tajam itu, lisan lebih tajam daripada pisau atau pedang. Ada istilah setajam silet. Apa itu lidahmu? Ya, makanya dibilang mulutmu adalah harimau yang akan menerkam. Maka seperti itu tadi pemuda yang datang kepada orang alim, bagaimana saya akan mengumpulkan mengembalikan kata-kata yang sudah saya lontarkan, ya. Kata orang alim, pulang dululah ke rumah, ntar kesini lagi bawa ayam, ya. Tapi begitu kamu keluar rumah tuh bulu ayam cabutin, tebar sepanjang kamu mau jalan menuju rumah saya. Ayo tuh ayam bulunya dicabutin sepanjang dia jalan. Nyampe di rumah sang guru, tuh ayam separuh bulunya udah botak. Ya, udah di sana lihat kenapa? Nih, ayamnya guru udah saya cepotin. Iya, jadi bagaimana guru? Saya ingin mengembalikan kata-kata saya. Seperti bulu ini, saya mohon kembalikan bulu-bulu yang udah kamu buangin supaya nih ayam kagak botak lagi. Enggak
nggak bisa guru. Nah itulah kata-katamu. Kamu tidak akan pernah bisa mengambil kembali kata-kata yang sudah kamu lontarkan. Makanya Al-Quran sangat mewanti-wanti agar kita berkata itu hati-hati. Dan salah satu penyebab kegelisahan hati adalah lidah yang melukai. Nah, maka waspada. Ada anak yang dendam sama orang tuanya karena sering dicaci maki. Betul. Ada istri yang sudah tidak punya gairah dengan suaminya karena selalu dihina-hina. Ada suami yang udah juga enggak bergairah sama istrinya karena lisannya pedas. Nah, ini semua karena perkataan. Maka separuh dari perkataan kita menganiaya, melumpuhkan, membuat energi hidup tak berdaya. Padahal itu hanya sekedar kata-kata yang dianggap ringan. Sebetulnya hujatan hati itu membekasnya lebih panjang. Memar karena dipukul bisa hilang dikompres dengan air panas. Memar hati karena pukulan kata-kata, sampai kapan akan terobati belum tahu. Waspada. Iya. Iya, terutama anak-anak yang luka ini, dia menjadi pendiam, dia menjadi tidak ekspresif seperti anak yang lain. Kenapa? Karena ternyata di rumahnya dia tertekan dengan orang tuanya. Orang tuanya ketika berkata selalu mengatakan, makanya jadi anak tuh jangan bodoh, makanya kamu tuh harus seperti ini, makanya. Nah itulah yang ada adalah kata-kata yang selalu menyalahkan, tak pernah benar. Sedangkan orang tua maha benar, padahal yang maha benar adalah Allah. Sini. Maka dia berkembang menjadi berbeda. Maka betapa banyak anak-anak kita yang tidak bahagia. Kita menyalahkan lingkungannya, kita menyalahkan gurunya, kita menyalahkan medianya. Padahal sumber kesalahan yang utama adalah kita para orang tua yang masih belum punya ilmu menjadi orang tua yang benar. Kenapa? Karena tidak ada universitas jurusan menjadi orang tua yang baik. Udah jadi orang tua baru belajar bagaimana ngurus anak yang baik. Makanya anak 5 beda-beda karakternya. Yang pertama yang kasihan, yang jadi uji coba. Maklum ibunya belum solehah. Dia protes sama adiknya, "Ma, kenapa adik kau begini?" "Iya, mohon maaf, waktu kamu kecil mama masih jahiliyah." Jadi anak jadi uji coba keterbatasan ilmu kita. Padahal jadi orang tua tanggung jawabnya adalah dunia akhirat, tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita masih banyak yang santai jadi orang tua, lebih mengedepankan WA ketimbang dialog dengan anak, lebih mengedepankan media sosial daripada berinteraksi dengan anak, lebih senang cerita-cerita dengan orang lain ketimbang kita ngobrol dengan anak. Akhirnya anak kita pun punya pesaing yang lebih dahsyat, yaitu media juga. Padahal secanggih-canggihnya media, dia tidak akan mampu memberikan sentuhan cinta dan kasih sayang. Berbahaya. Selalu dikasih benda. Nangis kasih HP, diam, nih main sepuasnya. Mamahnya dagang online. Anak sama anak sama-sama anteng. Ditambah lagi bapaknya juga anteng, kakaknya juga anteng. Ngerti bahasa anteng? Iya, semuanya. Ternyata apa kesana? Kapan kita bicara? Kapan kita bisa mengungkapkan ada rasa di antara kita? Kapan anak-anak kita menatap wajah kita? Kapan pula kita menyentuh anak-anak kita, ya Allah, walaupun mereka bertanya macam-macam itu melalui Mbah Asaihuna Google, ya, tetapi dia tidak akan memberikan inspirasi cinta seperti ibunya. Gersang dia itu dia, ya. Makanya rangkullah anak kita meskipun dia sudah dewasa. Dicium dia apa? Enggak apa-apa. Halal kita cium anak laki-laki kita, enggak apa-apa, ya. Jadi kenapa? Ini adalah kita menciptakan satu situasi yang sudah dibelenggu dengan benda-benda, sehingga masya Allah kasihan banget anak-anak kita. Masih bayi aja jarang dipeluk dia, ya, karena ibunya banyak meluk apa? Tidurnya megangin HP ibu, pulas HP, tak baru lepas. Nah, anak tuh udah terlepas dari genggaman sekian hari yang lalu, tapi gadgetnya masya Allah tak pernah lepas dari genggamannya. Anak-anak menjadi yatim sebelum orang tuanya meninggal. Iya, banyak anak kita yang yatim. Ma'na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita dikurangi, ya, sesekali baru bukalah, kalau santai-santai kurangi, ya. Termasuk ini ngaji adalah ajang mengurangi supaya mata kita juga gak kena radiasi, ya. Jadi betapa kasihan ini anak-anak kita, ya. Kasihan mereka. Bukannya tidur barang-barang kita, kemana-mana barang kita dijadiin satu sama keranjang, sama minyak goreng, sama mie instan, sama sawi, ya, itu kan, sama bumbu, semua itu untung kagak dihitung di kasir dia. Nih, waspada, ya. Jangan menjadikan sesuatu itu ukurannya adalah benda, ya. Memang harta dibutuhkan dalam hidup berkeluarga, tapi harta tak bisa menjamin kebahagiaan seutuhnya, ya. Nah, yang keberapa sekarang? Ya udah selesai kan, udah 4 kan?
Oh, bertiga. Jangan bicara, jangan dengar, jangan lihat. Nah, yang keempat, jangan cari tahu apa yang tidak perlu kita tahu. Di kebanyakan kan apa istilahnya? Kepo. Itu kudungan belinya di mana? Cash apa kredit? Lihat teman beli mobil baru, paling-paling kredit. Nah, itu namanya kepo. Ya. Jadi kebanyakan kita cari tahu, padahal pengetahuan kita ada yang belum kita cerna. Ada banyak persoalan yang harus kita selesaikan di dalam otak kita ini. Ada banyak PR-PR, tapi kita selalu mencari-cari. Beda tahu sama cari tahu. Sama dengan tadi, dengar sama mendengarkan. Kok cari tahu ya itu tadi, menelisik. Iya. Bagaimana kita cari-cari info, untuk apa pengetahuan itu setelah kita punya? Ada kepuasan, demikianlah para pencuri. Ya, jadi sebenarnya kalau kita cari-cari info itu yang sebetulnya bukan hak kita untuk menyebarkan info itu, sama dengan kita ini pencuri. Tapi bagaimana Bunda? Orang dia yang ekspos, biarkan saja. Yang penting kita tidak mencuri barang curian. Kita tidak mengambil barang yang bergeletakan. Nah, itu saja, asal kitanya jangan jadi pencuri. Karena ada pengetahuan yang dasarnya adalah membawa kemaslahatan, dan ada pengetahuan yang dasarnya ya kita tidak perlu juga. Dan perlu kita cerna bahwa ini hanya sebagai sebuah gejala, hanya buah fenomena ya, yang hanya perlu kita lihat saja, sudah tidak perlu direspon, ditelaah, dikepoin. Nah, ini berbahaya. Ini yang lebih dahsyat lagi, mengatasnamakan kepo dengan kata peduli. Kenapa sih kamu nanya-nanya? Saya tuh peduli sama kamu, makanya saya nanya. Orang peduli itu nanyanya nggak ngotot, tahu? Nah. Ini orang kepo nanyanya ngotot, sekali nggak diberi, dia nanya lagi. Ayo dong cerita, ayo dong, maksa gitu, sampai kita gerah rasanya. Lalu sikap kita gimana ngadepin orang kayak gitu? Alihkan pembicaraan ke yang lain, jangan itu melulu, biar dia pikirannya hengkang. Kalau dialihkan juga dia nggak mau beralih, pindah duduknya, ya. Karena kita juga harus punya ini modal untuk bagaimana mampu menjaga diri kita dari kepancing pada hal-hal yang kayak gitu, ya. Karena susah merubah orang lain, maka kita punya modal untuk membentengi diri dari hal-hal yang membuat diri kita ke bawah madarat. Nah itu, pindah duduknya. Duduk kan nggak bisa milih ya Bun, ya sudah. Kalau seperti itu harus kuat banting kita, ya. Alihkan pembicaraan, hengkang, fokus saja pada yang lebih penting. Kadang seperti itu. Kenapa? Karena banyak hal yang perlu juga menjadi urusan kita. Makanya ini aja nih, ngurusin rumah tangga kita aja nih, kepala sering migran kan. Ini di majelis aja nih kelihatannya cengar-cengir, ketawa, muka tiba-tiba jadi jadi masuk rumah lagi udah beda lagi ketawanya. Ketawa tapi nggak simetris gitu. Nah, inilah. Jadi hidup kita, muka kita ini bisa ganti-ganti rupa nih, ganti suasana. Tapi sebenarnya kita mampu menciptakan suasana itu menjadi stabil ketika hati kita dalam ketenangan. Iya, tenang itu kenapa? Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah hadirkan ketenangan itu pada jiwa orang beriman. Kenapa? Orang beriman tak takut miskin. Orang beriman enggak takut diomongin. Orang beriman enggak takut dia dirasain. Orang beriman tak takut kekurangan. Orang beriman tak pernah galau jika ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Itu kan kenapa? Karena Allah hadirkan di sana ketenangan. Liyazdadu imanan ma imanihim. Iman yang sudah ada ditambahkan terus. Inilah yang membuat dirinya kokoh. Kenapa? Karena dia tahu walillahi ma fis samawati wal ard. Langit dan bumi kepunyaan Allah, enggak ada yang kurang. Enggak ada. Tertutup pintu rezeki yang ini, terbuka lagi pintu ya rezeki yang satu. Ya, beralih pandangan yang ini, masih ada pandangan yang lain. Ya, optimis selalu. Nggak akan berakhir kehidupan dengan kurangnya nikmat sedikit. Berkurang itu wajar karena Allah sudah kabarkan. Mungkin kalau Allah nggak kabarkan kita kaget. Udah dikabarkan saja sama Allah kita masih kaget, kan gitu. Bahwa sunnatullah, kekurangan, kehilangan, ketakutan, rasa tidak nyaman, ini dunia. Kalau nyaman terus itu namanya bukan dunia. Kalau senang terus juga bukan dunia. Kalau sakit terus bukan dunia. Kalau semua orang cinta sama kita bukan dunia. Kalau semua orang benci sama kita itu aneh. Iya. Tapi di dunia ini ada yang benci, ada juga yang senang. Percayalah, ya. Kalau dibenci sama orang, santai saja, careless. Sayang. Masih ada yang sayang sama kita, ya. Fokus pada yang mencintai kita. Lepaskan yang bikin kita nggak nyaman. Jangan jadi pikiran. Kalau kamu nggak suka sama saya, menjauhlah. Supaya mata dan hati saya nggak bikin masalah. Yang mencintai, yuk kita berjuang untuk orang-orang yang mencintai kita. Hidup tuh kayak gitu. Jangan baperan. Mikirin orang yang nggak suka sama kita, orang yang cinta sama kita kita abaikan. Mikirin masa lalu, orang yang bersama kita kita nggak urusin, rugi.
rugi. Ya, di dunia jarang ngomong, begitu dia dikubur diajak ngomong. Kan gila namanya kan? Ada tuh. Suami lagi hidup jarang diajak ngomong, begitu dia di kuburan baru cerita, "Pah, tanpamu sayapku patah." Goblok lu. Goblok. Itulah gimana ya? Aneh kan? Nah, maka ketika kita mau cerita, mau bicara, apa yang perlu kita bahas, apa yang untuk kita bicarakan. Nah, ada nilai-nilai kebajikan di sana. Pengetahuan kita ya sesuai dengan ada dalam ukuran kepala kita. Kalau mau bicaranya tentang tema ini, ya ini maka yang harus dibaca. Tidak perlu bicara lain. Maka ini kalau ada orang konsul-konsul ngomong kayak gini, "Mbak, saya nih mau kajian nanti ya." Jadi kita harus fokus pada satu dulu. Nggak bisa gurah ke sana, gurah ke sini. Nggak sukses hidup kalau kayak gitu. Ya, jadi harus kalau niatnya mau ngaji, udah pandangan luruskan. Jangan nengok sana nengok sini, jadi bimbang. Lemah nih hati ini lemah ya. Punya temen yang istiqomah, datang lagi. Udahlah, Rabu depan kan masih ada. Lagian lihat Bunda Yati juga udah sering. Mulailah datang bujukan. Mana nih sama dahsyatnya kan? Nah, disinilah logika mulai menalar, hati mulai merenung. Itu makanya semuanya ada di kita. Dan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mampu mensinergikan antara akal dan hatinya. Ya. Sama yang ini yang ada di dada, maka dia letaknya nih di tengah hati nih. Betapa dahsyatnya ya. Maka ketika capek hati habis diurutin ini dia, sampai licin ya. Tapi sekarang mah jarang orang urut dada ya. Karena ketika dia capek hati, dia buka IG, terhibur hatinya. Dia buka WA, terhibur hatinya. Bayangkan orang-orang lihat YouTube, jadi terhibur. Bayangkan orang-orang tua kita yang dulu, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah kita selamat ya. Selamat kita jadi anak-anaknya ya Allah. Dididik secara streng, alhamdulillah membuat kita jadi manusia yang tangguh. Ya. Nah, maka modalnya apa? Kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Jangan model pendidikan yang menurut kita dulu nggak bagus, jangan. Dicari lagi ilmunya yang bagus. Karena apa? Karena anak-anak kita hidup di zamannya, bukan di zaman kita. Harus selaras dengan kebutuhan mereka. Jam berapa? Sampai jam berapa? Nggak ada tanya jawab ya? Ada yang mau nanya nggak? Baik, Masya Allah. Ada yang mau jawab? Bunda ada yang mau nanya nggak? Malah jawab. Kalau nggak ada yang mau nanya, jawab. Apa? Baik, Masya Allah. Sudah dicatat semua? Masya Allah. Jangan sampai tertinggal kuncinya ya. Nanti kita nggak bisa masuk di antaranya. Baik, Masya Allah. Tadi yang terakhir bahwa disebutkan hati, itu yang jadi kuncinya. Mari mengisi hati kita dengan prasangka yang baik, harapan yang baik, keinginan yang baik, dan juga tekad untuk menjadi lebih baik. Sebab jika hati senantiasa berniat baik, Allah akan mempertemukan kita dengan hal-hal yang baik, orang-orang yang baik, tempat yang baik, atau setidaknya peluang dan kesempatan kita untuk berbuat baik itu banyak, luas. Begitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bunda, ini menjadi catatan yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa kalau mau nge-share info, jadi hasil kajiannya ini jadi amal jariah buat kita ya. Kalau ini mau dijadiin buat status, maka hasil kajian ini status kita ya Bu ya. Siap? Nah, itu yang di-share-nya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, nanti Bunda yang nanya loh. Serius nggak ada yang nanya? Iya Bu. Maka silakan. Tolong dibantu Ibu. Iya, terima kasih Ibu Ustazah. Luas sekali, moga-moga kita bisa mengaplikasikan semua tadi sebagai kunci ketenangan hidup. Nah, tadi kalau saya mendengar tuh agar tenang hidup tuh kita harus mengaplikasikan atau menikmati atau memanfaatkan nikmat dari Allah 4 melalui mata, hidung, telinga, mulut gitu ya. Ada 4. Nah, kebetulan saya jadi terpikirkan panca indera nih gitu ya, memanfaatkan panca indera, tapi baru 4. Nah, pertanyaannya jadinya
mungkinkah jadi kita melengkapi panca indera tadi, bagaimana menikmati agar tenang hidup melalui pemanfaatan dengan baik kulit dari panca indera yang kelima itu, selain 4 tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Astadzah, adalah kulit atau peraba atau hati gitu ya. Nah, adakah itu merupakan salah satu jalan juga untuk ketenangan hidup? Terima kasih Ustadzah. Wassalamualaikum. Ya, baik, terima kasih Bu. Makasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu itu ambillah pelajaran. Ya, ini tadi yang kita telaah, dari mata, dari telinga, dari mulut. Nah, bahkan kulit, ya, semua ini adalah bukan sesuatu yang Allah ciptakan ini tanpa tanggung jawab, bukan sesuatu yang Allah ciptakan tanpa tugas, itu enggak ada. Bahkan iman kita ini disediakan fasilitas untuk dia mau pasang mau surut. Makanya tadi pagi ada yang nanya, wajarkah iman turun naik? BBM wajar turun naik. Jadi ketika iman turun naik itu apa penyebabnya? Nah, ini persoalan indera kita ini. Nah, kelelahan hati, ya, respon yang negatif. Nah, terus apa tadi? Mendengar sesuatu yang tidak manfaat. Banyak yang kita lihat di luar dari pengetahuan kita. Banyak hal-hal yang kita ketahui yang sebetulnya tidak penting. Tentu ini imbasnya sangat kuat sekali, karena semua yang ada terletak di dalam tubuh kita ini adalah di jasad. Jasad ini nanti yang akan memanage lebih dalam lagi yang sifatnya ruh, maka ada letaknya di dalam. Jadi fungsinya adalah rasa, insting yang ada di sini. Bahkan wujudnya iman kita nggak bisa lihat. Makanya aplikasi dari iman seseorang itu adalah perkataan, perbuatan. Iya, karena orang bisa melihat ini orang baik atau tidak dari perkataannya, dari perbuatannya. Kalau baru hanya berkata belum berbuat, belum sempurna. Kenapa? Karena indera ini bukan hanya indera melihat, bukan hanya indera bibir, tetapi juga ada satu nilai yang lebih tinggi, yaitu bagaimana orang itu mengaplikasikannya dalam wujud perbuatan. Kalau dia memang bersaudara dengan kita, maka ada 4 prinsip yang perlu dipegang dalam hukum persaudaraan. Yang pertama adalah apa? Ta'aruf. Kita harus mesti kenal semua siapa saudara kita ini dengan beraneka ragam. Orang yang kenal seseorang itu nggak akan dia baper, karena dia kenal karakter. Semakin banyak orang, semakin banyak karakternya, macam-macam. Jadi dia responnya positif aja, karena memang itu udah dinamika kepribadian. Nah, inilah orang yang dewasa, ya. Kemudian dengan dia mengenal, maka dia menjadi pada orang yang punya sikap berikutnya, yaitu apa? Ta'awun, ya. Jadi baginya itu sesuatu yang menjadi kewajiban. Saya udah kenal dia, kesiapannya untuk membantunya, kesiapannya untuk selalu peduli padanya, ya. Dengan ada kepedulian yang tinggi, mereka semakin dekat. Maka muncullah yang ketiga, tafahum, ya. Dalam konteks apa? Saling memahami. Hidup kalau basis saling memahami kita satu sama lain, tentram, Bu. Tentram, ya. Dulu kita belum dipahami sama suami kita karakter, tapi semakin hari semakin berumah tangga kita semakin paham, kan? Makanya rumah tangga kita adem ayem. Bukan tidak ada masalah rumah tangga itu adem ayem, tapi satu sama lain sudah lebih memahami. Kalau dulu waktu jadi pengantin baru, pulang lu, ini kan kayak gitu kan, pecahlah. Untung piring yang dipecahin hadiah-hadiah dari deterjen. Tuh kan. Nah, dari sini kita bisa melihat semakin hari tingkat kematangan semakin tinggi dengan semakin adanya kepahaman. Ya, kalau dia memang begitu kalau diajak bicara, tapi sebetulnya dia mencerna. Jangan kata orang yang tidak merespon perkataan kita itu dia nggak dengerin, tapi bisa jadi dia tidak merespon dengan kata-kata. Dia simak kata-kata itu, kemudian nanti dia bisa berubah, dia bisa melakukan action atas apa yang disampaikan. Jadi kita hanya dulu jangan punya respon negatif. Ya, yang berikutnya yang terakhir adalah yang keempat sebagai jaminan dari sebuah hubungan adalah takaful. Ya, bagaimana satu sama lain saling menjamin ini supaya apa? Kebersamaan ini kokoh, utuh, tidak gampang diporak-porandakan. Maka sikap kita ini melalui indera yang ada ini. Maka begitu indahnya kita wajib menjaga indera ini. Mata kalau sakit, ya Allah, harus segera diobati. Telinga kalau kurang pendengarannya harus segera, karena takutnya salah dengar. Ya, mata kalau agak picing-picing dikit benerin, takutnya salah lihat. Ya, pikiran juga wajib dijernihin, takutnya salah mikir. Ya, jadi semua ini termasuk apa? Kata-kata kita ini mesti menjadi kata
kata-katanya mesti disekolahin. Dengan apa? Banyak ilmunya. Jadi orang kalau berilmu kata-katanya berkualitas. Ya, kalau dia nggak punya ilmu itu aja. Ya, semua berkata tanpa dasar. Ya udahlah, ngomong sih nggak pakai ilmu juga bisa. Ya, karena memang kita dari kecil udah dipancing pandai bicara. Tapi bagaimana kita memiliki pembicaraan yang bisa dicerna, itu adalah sebuah proses. Nah, inilah pembelajaran yang berharga, Ibu. Insya Allah mudah-mudahan. Ya betul ini indra. Makanya jagalah indranya ini baik-baik. Ya baik-baik. Udah nggak usah dirubah-rubah, dijaga, dirawat dia. Matanya dibersihkan, telinganya dibersihkan. Bukan bersih zohir saja, bersih batin. Kata-katanya juga dijadikan kata-kata yang berkualitas. Nah, hatinya ini dijaga supaya nggak gampang sakwa sangka, ya. Sangkaan itu munculnya di mana? Di hati. Actionnya mana? Perbuatan. Ya, ketika Allah menyampaikan kalamnya, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan kamu punya sangkaan. Efek dari sangkaan yang gak benar itu action. Bilang dia begini, bilang dia begitu, ngomong kagak enak. Iya kan? Ngelihat juga penuh kebencian. Iya. Inna ba'dadhanni ismun. Kebanyakan dari sangkaan itu memang benar, ada sangkaan yang benar, tapi kebanyakannya nggak benar. Makanya bang situ sebagian ada yang benar, tapi lebih banyak nggak benernya. Kalau baru nyangka-nyangka doang itu. Wala tajassasu. Was-was itu dari mana? Ngocek itu. Jangan was-was sebelum ada dalilnya. Jangan bikin opini-opini yang nggak jelas dasarnya, mengemukakan pendapat-pendapat tanpa dasar. Susah itu kalau dihapus. Makanya banyak dosa tuh di media sosial kayak gitu, ya. Orang udah pada baca kok dihapus. Orang udah pada mindahin tahu catatannya, kan kayak gitu. Itu bahaya. Lebih baik kita waspada. Kalau kita nggak mau beresiko, jangan bikin komentar-komentar, jangan berkata-berkata yang bisa menimbulkan bahaya. Api yang kita tebar, yang khawatir nanti malah dilontarkan pada kita, menggelondong kembali, membakar diri kita, ya. Begitu Ibu jawabannya, ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti mata kita ini akan menjadi mata yang penuh syukur, mata yang mampu mengontrol, ya, dari semuanya. Nggak perlu ditutupin matanya, nggak bisa lihat, ya. Tapi dijaga pandangannya, ya. Kalau kita juga menutup mata susah ini. Mana Ibu nggak bisa lihat saya bisa lihat Ibu. Tapi saling pandanglah untuk kemakrupan, untuk kebaikan. Insya Allah hidup kita menjadi hidup yang marhamah.